Oke, kembali lagi bersama gue Berto Greenlock, dan untuk review 66 Action Ultraman terakhir gue akan mereview Ultraman 3. Jadi seperti yang gue bilang di video review sebelumnya, gue memesan mereka bertiga tapi tanpa dia sih, tanpa ini, alien magma. Ini langsung kita buka aja, keluarin dari bungkusnya. Ultraman 3 nih punya aksesoris yang sedikit menarik sih. Nah, oh ya, agar kalian tahu aja kalau Jepang itu selalu berusaha menghemat kertas, jadi manualnya sebenarnya tercetak di dalam sini. Tapi itu nggak begitu penting karena kalian tahu gambaran pastinya soal mainan ini, cara ngerakit ini itunya gimana. Oke. Jadi ini adalah Ultraman 3. Bisa kita lihat moldnya. Moldnya lagi-lagi. Bentar, fokus. Oops, sorry. Nah, oke. Moldnya seperti biasa masih bagus. Tapi kalau yang menarik dari Ultraman 3 ini bukan cuma moldnya sih, tapi melainkan catnya. Jadi catnya tuh Ultraman 3 kan seperti yang kalian tahu, yang kalian yang lahir di tahun 90-an pasti tahu. Kalau 3 tuh punya 3 warna, jadi dia ada silver, merah, dan ungu juga. Tapi di samping itu juga dia kan Ultraman pertama ya kayaknya, yang bisa berubah jadi 3 mode, makanya dia dinamain Ultraman 3. Dan jujur yang paling lucu ingat-ingatnya adalah, weh, Ultramannya pakai bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya 3 tuh kayaknya kan dari bahasa Melayu juga. Tapi tetap keren sih dia bisa dapat nama kayak gitu. Itu nama yang somehow gue nggak yakin orang Jepang kepikiran sih. Maksudnya mungkin orang Jepang Suburaya mau membuat nama apa gitu kan, bukan 3, tapi ini nama yang paling make sense sih. Apalagi juga karena waktu itu ditayangin Indonesia, orang jadi wah, namanya 3 gampang dihafal. Ya gitulah intinya, nama yang cukup mudah diingat juga. Oke. Untuk catnya sih menarik, bagus. Ungunya bagus, ungunya flat, merahnya flat. Dan juga lagi-lagi sih seperti yang gue bilang sebelumnya, catnya cuma setengah di depan, tapi ajaibnya kalau yang 3 nih lumayan menyeluruh. Jadi belakang lengan ada, belakang kaki ada, bahkan belakang kepala dan tengkuknya tuh ada. Bahkan ini juga sebenarnya dicat silver sih, yang bagian ininya, atasnya ini. Jadi yang kalau yang bisa gue kasih tahu, yang sini area pinggang dan bokongnya dia nih abu-abu, plastik abu-abu. Tapi ajaibnya yang area atas ini, punggung atas dengan area untuk yang armor color timer apalah itu, jadi cat silver. Unik sih. Padahal sebenarnya sih Ultraman itu kan kalau kita lihat sebenarnya dia warnanya perak kan, raksasa merah dan perak gitu loh. Tapi ya ini karena ya production cost lah ya, jadi abu-abu. Tapi tetap keren sih. Gue bisa cat ini merah belakangnya, cuman gue akan perlu nyari cat abu-abu, cat ungu yang flat. Mungkin kapan-kapan nyari Gundam marker lagi. Ya untuk aksesoris optional hand, kurang lebih sama kayak Taro juga. Jadi tangan kebuka, tangan mengepal, dan tangan untuk posisi terbang ataupun Storium Kosen maksudnya serangan sinarnya itu. Dan satu lagi menariknya adalah kalian akan dapat ini nih, benda kecil ini. Fokus sebentar ya. Benda ini kecil banget sumpah. Sorry. Nah, kita dapat ini nih, Gutswing Ichigo, pesawatnya tim Guts di waktu pasukan tempur yang di serial Ultraman 3. Dia kecil. Sorry, mungkin ini video gue terlalu terang. Tapi ya udahlah. Ini jadi dia kecil, moldnya lumayan detail, tapi cuma diwarnain kuning. Plastiknya sih mungkin dia kayaknya plastik abu-abu kalau gue ngeliat dari lubang dalamnya ini. Terus dicat kuning glossy dan agak flat di bawahnya entah kenapa. Dan uniknya sih dia dapat stand base kecil ini sih. Bukan berarti dia terbang serendah itu ya. Tapi intinya ya untuk dudukin dia ngambang. Nah, untuk ini sebenarnya dia bisa terbang. Tapi jadinya si Ultraman 3 nggak bisa pakai stand base nya, dia bisa ditancapin di sini kayak gini aja. Fokus.
Ups. Ya intinya cuman tinggal apa? Tar. Tinggal ditancepin aja kayak gini. Come on boy. Nah, ya jadi apa? Stand base-nya dibikin posisi tidur dan ya dia baru bisa untuk dipasang kayak begini. Jadinya sih lumayan pas sih. Maksudnya untuk dengan ketinggiannya bersama Ultraman 3 sih tingginya cocok sih. Dia sedadanya sih kurang lebih. Dan menariknya juga karena dia dapat pesawat kecil ini pun kalian bisa kurang lebih bisa meniru pose ini. Jadi ceritanya kayak ceritanya kayak kalian menyelamatkan pesawat itu gitu. Kan kalau di Ultraman kan kita sering lihat pesawatnya ketembak monster lah ya kalau serangan monsternya bersifat jarak. Ups. Jadi ya itulah. Wow. Aneh juga. Oh ya, satu yang perlu agak dinotis juga. Terkadang ada kendornya dikit sih, tapi bukan masalah besar banget. Mungkin kalian bisa memperbaikinya dengan ditebelin lapisan plastiknya pakai lem atau gimana. Nah, kurang lebih dia bisa bikin pose ini juga. Dan juga menariknya sih karena kita dapat tangan yang terbuka lurus ini, kita jadi bisa mengulang pose bersejarah dia untuk mengeluarkan serangan finalnya itu. Jadi kan dia pertama kan ngebuka lebar gini ke samping. Ini gue pasang stand base nya. Ups. Jangan dicocok logikan untuk posenya ini, soalnya dia mengeluarkan efek sinar begitu. Terus baru pose serangan Ultraman yang khas pada umumnya. Ups. Dan kalau untuk Ultraman 3 dia pose Hisatsu Wazanya adalah dia di bawah sikut, bukan di pergelangan tangan. Seneng sih rasanya udah bisa dapet ini. Ya emang gue kemarin kan masih kesusahan untuk beli Ultra X, dan dengan adanya 666 ini bisa menjangkau berbagai lapisan. Apakah ini recommended untuk dibeli? Iya dong pastinya. Ya terutama kalau kalian on the budget tapi pingin sesuatu yang lumayan bagus, possible, setara Ultra X, ya inilah jawabannya. Iya itulah sekian video review gue untuk kali ini. 666 Action Ultraman 3.